النشور أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Mohon izin Pak Ketua, ada Pak Zahid juga jadi saya grogi. Insyaallah saya di request untuk menyampaikan tentang fikih muamalah dan insyaallah sama-sama belajar karena dah lama sekali kami tak buka kitab fikih khusus bab muamalah. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita pada siang hari ini dalam rangka talabul ilmi. Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Allah memuliakan orang-orang. Allah memilih orang-orang, tidak semuanya, kecuali orang-orang yang Allah fakirkan dalam agama, dan itulah orang-orang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikih muamalah. Jadi ada dua hal, yang pertama fikihnya, yang kedua muamalahnya. Fikih, nah kalau fikih itu, kalau berbicara tentang fikih maka yang dibicarakan tentang fi'lul mukhallaf atau perbuatan atau pekerjaan mukallaf. Mukallaf ini muslim, kemudian balil, itu mukallaf. Jadi kalau bukan muslim ya bukan mukallaf, atau dia muslim tapi belum balil, itu juga bukan mukallaf. Maka yang bisa dihukumi fikih adalah perbuatan manusia. Kemarin kami belajar tentang usul fikih, sebelum jadi produk fikih kan ada namanya usul fikih. Jadi tidak ada hukum kepada benda. Jadi yang ada hukum itu perbuatan manusia, dari manusia ke manusia, manusia ke benda, itu ada. Tapi kalau apa hukum mic atau apa hukum meja ini, tidak ada hukum. Yang ada hukum itu adalah perbuatannya terhadap benda. Misalnya Allah contohkan di dalam Al-Quran, hurimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Allah haramkan maitata, bangkai, wad dama wa lahmal khinzir, dan darah yang mengalir, kemudian dan daging babi. Ini haram. Tapi haram ini kalau dimakan, kata para ulama dijelaskan dalam kitab tafsir, kalau dia lahmal khinzirnya atau daging babinya ada, ya sudah, hukumnya tidak ada hukum. Tapi kalau dimakan itu baru haram. Nah, maka fikih itu adalah ketentuan syariat yang berbicara tentang amaliyat manusia atau mukallaf yang sesuai dengan tuntunan ilmu syariat. Jadi tidak semua bisa dihukumi. Tidak ada hukum sejadah, apa hukum buku, tak ada. Yang ada adalah apa hukum menggunakan buku misalnya untuk melempar orang. Nah, itu kan ada. Tapi kalau apa hukum buku, tak ada. Nah, ini pemahaman yang harus kita pahami dengan tentang fikih. Kemudian fikih ini oleh para ulama ini dibagi dalam beberapa subbab. Ada ulama yang membagi sampai ke 7 sub. Ada yang membagi hanya 2. Kita ngambil yang paling mudah. Dan kalau madhab Syafi'i itu membagi 4 subbab. Pertama fikih ibadah, kemudian fikih muamalah, kemudian fikih jinayah, sama fikih munakahat. Jadi ada subbab 4 bab fikih dalam madhab Syafi'i, dan ini disampaikan oleh salah satu imam dalam madhab Syafi'i. Lalu apa itu fikih muamalah? Jadi kalau fikih ibadah itu fikih yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, sholat, puasa, itu fikih ibadah. Wudu itu fikih ibadah. Kemudian sedekah dan semisalnya itu fikih ibadah. Tapi ada fikih muamalah yang ruang lingkupnya berbicara tentang dunia, ini tentang dunia. Jadi dunia kita pun diatur dalam fikih. Dan ada 2 pengertian dari fikih muamalah nih. Pertama pengertian secara luas, yang kedua pengertian secara sempit. Nah, ini kita harus paham juga nih. Jadi kalau pengertian fikih muamalah secara sempit itu ketentuan syariat tentang perkara-perkara dunia. Nah, ini masih luas sekali. Maka menikah, nah itu perkara dunia tuh yang ada kaitannya dengan akhirat. Wah, ini berat nih. Menikah sekali, 2 kali, nah itu perkara dunia. Nah, itu diatur juga ya.
Alhamdulillah. Kemudian tentang hukum, tentang siasat, tentang apa namanya, hukum-hukum jinayat, mencuri dan seterusnya itu ada juga fikihnya. Jadi secara umum muamalah. Nah, ada pengertian secara sempit yang membahas fikih muamalah, dan ini sekarang yang paling masyhur, paling terkenal di Indonesia, yaitu pembahasan tentang fikih atau ketentuan-ketentuan syariat tentang pengelolaan harta. Nah, jadi pengelolaan harta yang sekarang kita kenal dengan ekonomi syariah, ini masuk ke dalam fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini setidaknya ada 3 hal yang harus kita paham. Apa itu fikih muamalah? Jadi tadi kan kita udah kebayang ya, fikih itu rumah besar. Saya naik sedikit lagi, syariat yang paling tinggi itu syariat. Syariat itu nanti ayat Al-Quran, hadis, asar para sahabat. Nanti Al-Quran, hadis, asar para sahabat ini dipahami oleh para ulama, jadilah fikih. Jadi fikih itu syariat, tetapi syariat itu belum fikih itu syariat, tetapi syariat itu belum tentu fikih. Nah, jadi kalau dibilang ini syariat, tunggu dulu. Karena kalau kata guru kami, misalnya apa ya? Misalnya sholat qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib ini kan fikih ibadah ya. Sholat qobliyah maghrib syariatnya itu tak ada. Nah, ini salah besar. Syariatnya tunggu dulu. Yang bilang tak ada itu kan para ulama, artinya pemahaman ulama terhadap sebuah hadis. Maka jadilah hukum fikih bahwa sholat qobliyah maghrib tak ada. Ada orang yang sana bilang qobliyah maghrib tak ada, walaupun hadisnya ada hadis sahih yang mengatakan qobliyah maghrib itu ada. Nah, ini pemahaman. Jadi fikih itu adalah pemahaman para alim ulama berdasarkan kaidah-kaidah, berdasarkan aturan-aturan, ada qawaidul fikih, ada usul fikih, ada ilmu hadis dan seterusnya. Jadilah hukum syariat, kemudian fikih. Fikih itu ada fikih ibadah, muamalah, munakahat, sama fikih jinayah. Nah, yang kita bahas fikih muamalah. Jadi ini pengertian fikih. Pengertian fikih adalah ketentuan syariat, pemahaman para ulama terhadap ketentuan syariat berkaitan dengan hal. Ada yang dibahas tadi kan, fikih itu membahas tentang amaliyah manusia ya. Jadi kalau bukan amaliyah itu tidak masuk ranah fikih. Misalnya amaliyah hati itu tidak masuk ranah fikih. Amaliyah misalnya amaliyah yang tidak zahir itu tidak masuk ranah fikih. Maka ranah fikih itu yang zahir-zahir. Kemudian apa aja objeknya? Objek dari fikih muamalah ini ada 2. Yang pertama madiyah, yang kedua adabiyah. Madiyah dan adabiyah. Madiyah ini terkait dengan kepemilikan harta itu sendiri. Harta ini kepemilikannya macam mana? Harta ini dia punya hak tidak atas harta ini, misalnya seperti itu. Kalau misalnya meja ini punya siapa? Gitu. Nah, ini harus jelas kepemilikannya siapa, baru nanti bisa dihukumi. Ini bisa dijual atau tidak, ini bisa dipinjamkan atau tidak, siapa yang berhak meminjamkan. Ini berkaitan dengan muamalah. Jadi sangat detail sekali. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi harta itu sendiri boleh atau tidak, kemudian tentang kepemilikannya. Yang kedua tentang adabiyat. Yang adabiyat ini berkaitan dengan akadnya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akad ini sangat penting sekali. Mohon maaf sekali. Misalnya seseorang apa ya yang gampang itu. Misalnya seseorang sholat nih, sholatnya tidak sesuai dengan, sholatnya sama tetapi tidak sesuai waktu, kemudian waktunya misalnya tidak pada waktu-waktu yang ditentukan, maka ini jadi sholat mutlak. Amalnya satu tapi hukumnya bisa berbeda. Sama dengan kehidupan manusia, sama kita ngambil barang misalnya,
Ngambil barang ini amalnya sama, ngambil barang, tapi ngambil barang ini statusnya apa? Statusnya beli kah? Pinjam kah? Atau dikasih kah? Atau bahkan mencuri? Amalnya satu tapi akadnya yang berbeda. Yang menentukan amal seseorang itu adalah akadnya. Hukumnya itu dari akad. Nah, maka nanti yang kita pelajari dalam fikih muamalah itu pertama hartanya, yang kedua cara kepemilikannya, yang ketiga akad-akadnya insyaallah. Kemudian dari sisi akad ini ada empat cara atau akad sampai seseorang ini bisa memiliki sesuatu. Yang pertama adalah yang bersifat muawadhah. Muawadhah ini tukar menukar, pertukaran, tapi dia profit. Dia profit seperti jual beli. Ini masuk ke akad jual beli yang di situ muawadhah. Kemudian sewa kalau jual beli ini kan barang dengan barang. Kan uang itu pokoknya sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang bernilai. Ada misalnya sewa ini juga akad muawadhah. Ada sewa jasa, ini jasa dengan barang. Nah, ini hukumnya akan berbeda. Kemudian yang kedua ada namanya syirkah. Syirkah ini kerjasama, kemitraan. Misalnya investasi, kemudian deposito, kerjasama, kemitraan. Misalnya investasi, kemudian deposito. Nah, ini ada hukumnya nih. Investasi, deposito, kemudian tanam saham ya. Nah, itu ada hukum dan ketentuannya. Kemudian ada juga namanya mudayanah atau piutang, pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam ini pun boleh. Saya pernah ditanya sama kawan saya, apa hukum beli sesuatu kredit? Kredit itu masyru', kredit itu boleh. Yang nggak boleh itu kredit yang angsuran pertama bayar, angsuran kedua tak bayar lagi. Nah, ini nggak boleh. Yang kreditnya boleh, dan ini masyru'. Nah, dalam mudayanah ini pinjam minjam ini ada misalnya qard ini ada namanya istilahnya isti'arah. Ini pun luar biasa ya, agama kita luar biasa. Ada namanya isti'arah, ada namanya qard. Kalau isti'arah qardun itu pinjamnya 1.000, baliknya 1.000. Tapi kalau isti'arah pinjamnya pena misalnya. Pinjamnya pena. Saya pinjam pena. Tapi kan pena diambil manfaatnya. Nah, itu kembalinya kalau pakai akad qardun, kata guru kami, kalau pakai akad qardun, tintanya pun harus dikembalikan. Kalau akadnya qard. Tapi kalau akadnya isti'arah, penanya balik, tintanya diminta gitu. Nah, jadi pinjam, kalau kita ngumpul rata, semuanya pinjamlah dulu. Padahal pinjam motor. Nah, pinjam motor juga itu masuk ke isti'arah. Dia pinjam, tapi minyaknya kan diambil, manfaatnya diambil. Nah, itu beda akadnya. Kemudian rohan itu gadai juga itu masyru'. Gadai itu aslinya masyru'. Cuman barangnya dalam gadai itu tidak boleh dimanfaatkan. Kemudian kafalah, hiwalah itu semuanya masuk ke dalam hukum pinjam. Termasuk kredit tadi itu masuk hukum pinjam. Kemudian at-tabarru'at yang terakhir itu tabarru'at itu tukar menukar tapi untuk sosial. Kalau dalam pengertian para ulama itu laisa ala sabili kurbi, laisa li ajli kurbi. Kalau jual beli itu bukan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi dalam rangka memang muamalah saling butuh. Tapi kalau tabarru'at atau tukar menukar sosial atau kita kenal dengan infak, sedekah ya. Nah, itu dia tukar menukar atau memberikan sesuatu kepemilikan, tapi sifatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini contohnya zakat, infak, sedekah. Nah, ini nanti dari akad-akad inilah jelas seseorang ini punya barang ini dia beli, seseorang ini punya barang ini dia kredit, seseorang ini punya barang ini
dia apa misalnya tukaran sama si fulan, hadiah itu masuk ke dalam hukum muamalah. Hadiah itu masuk ke dalam hukum muamalah. Nah, nanti bisa dihukumi kalau sudah ada hadiah. Apa hukum berikan hadiah? Nah, kalau kita kan di pemerintah itu ada gratifikasi, tak boleh ya. Nah, padahal orang ngasih hadiah kok nggak boleh. Maka nanti ada pembahasannya. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi saya ulang lagi, objek yang dibahas dalam fikih muamalah itu pertama hartanya, kemudian kepemilikannya. Kepemilikan itu nanti bisa dengan muamalah, jual beli atau perpindahan kepemilikan yang profit, bisa dengan syirkah atau kemitraan kerjasama. Ini misalnya tanam saham ya, nanti ada bagi hasil. Kalau di bank-bank konvensional itu mereka membahasakan bunga. Makanya kalau di bank syariah itu mereka nggak bilang bunga, bagi hasil. Dan bagi hasil ini syariah. Walaupun ada yang mengatakan bank syariah tidak syariah sekali, sebenarnya sudah banyak akad-akad yang disyariahkan. Jadi dicari memang fikihnya sehingga akad itu menjadi syariah. Saya mau ngasih contoh, misalnya gini, saya mau beli mobil harganya 100 juta. Kalau ke bank konven, saya bilang saya mau beli mobil harganya 100 juta. Oke, kalau gitu saya pinjamkan kamu 100 juta, nanti kembalikan 120 juta. Silakan beli mobil. Tapi kalau bank syariah, saya mau beli mobil harganya 100 juta. Bank syariah belikan mobilnya harga 100 juta, dijual ke saya 120. Jadi pertama mobil itu dimiliki oleh bank dulu, kemudian bank jual lagi ke saya, dan ini syariah. Jadi namanya akad pertama namanya bai' wa syira', akad kedua namanya bai' wa syira'. Tapi kalau yang tadi yang konven, saya pinjam tapi saya kembalikannya harus bertambah. Nah, jadi beda. Nampaknya sama aja kalau syariah. Bahkan lebih mahal lagi ya. Beda baju. Tapi ternyata ada akad-akad yang memang di-clearkan. Ini akadnya bukan bank yang kasih pinjaman, tapi bank belikan, kemudian kita bersepakat lagi untuk beli. Misalnya gini lah, saya beli gorengan sekarang nih, saya beli cendol misalnya, saya beli cendol 5.000, saya jual sekarang nih lagi pada haus misalnya kan, saya jual 10.000, ada yang beli, boleh apa ya? Saya beli 5.000, saya jual 10.000, itu sah dalam hukum syara'. Nah, ini yang dilakukan bank-bank syariah, walaupun ada beberapa akad yang masih gharar. Gharar ini tak jelas, tak jelas hukumnya, dari mana sumbernya. Termasuk kita sebenarnya bagi hasil ini, kenapa boleh kita terima kalau dalam bank syariah itu, karena akad-akad yang dilakukan dalam bank syariah itu akadnya sebagian besar, walaupun ada beberapa oleh para ulama dibilang oleh Darul Ifta Mesir itu awalnya mengharamkan bank secara mutlak, haram kan? Karena unsur ribawinya banyak. Tetapi kesini jadi per item nih, ini tidak haram, ini tidak haram, jadi per item, tidak semua, tidak digeneralisir. Maka masih ada sebenarnya beberapa akad yang masih horor, masih belum jelas, tapi sebagian besar oleh para dewan syariahnya sudah dicari jalannya, gitu, sehingga akadnya pun jelas. Nah, ini yang berkaitan dengan tentang objek yang dibahas dalam fikih muamalah, hartanya, kepemilikannya, dan akadnya. Akad juga sekarang lagi, apalagi banyak marketplace ya. Saya pernah ditanya tuh, saat katanya orang Maluku, jauh betul nanya, padahal dia luar biasa juga. Apa misalnya saya disuruh beli sesuatu, kemudian dengan harga sekian, harga normalnya, belilah pakai marketplace. Pas dapat situ, pas pakai aplikasi, pakai aplikasi dia, harganya itu justru dapat diskon banyak. Dia nanya, diskonnya itu apakah harus dikembalikan atau jadi hak saya? Kira-kira macam mana tuh? Kasih saya aja gitu. Kasih saya aja. Nah, ini juga harus clear. Jangan sampai kita merasa oh ini hak saya, tapi kita nggak tahu gimana hukumnya. Jadinya syubhat ya, jadinya syubhat. Nah, hal-hal yang syubhat inilah yang dihindari, yang seperti itu, supaya mengkelirkan
tentang akad kita, tentang akad-akad dalam keseharian kita. Kemudian dalam fikih muamalah itu ada prinsip-prinsip. Setidaknya ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama itu mengandung nilai maslahat. Jadi fikih muamalah itu tujuannya adalah memberikan kemaslahatan. Jangan sampai seseorang memiliki sesuatu, dianya beruntung atau dianya untung, yang lain untung. Nah ini yang tidak diinginkan dalam syariat. Misalnya pinjam uang ya. Saya pernah tinggal di Pulau Penyengat. Jadi waktu itu kami mengelola Pulau Tahfiz di sana. Jadi yang laundry santri ini dia kehabisan dana. Dia bilang, Ustaz, pinjamkan saya uang nanti, pinjamkan saya uang karena memang untuk untuk modal usaha dipinjamkan. Nanti saya kembalikan berapa? Oh, maksudnya dia kalau di sini tuh minjam misalnya 500, kembalikannya 600 atau 700. Nah, untuk bilang tak pakai aja. Jadi sudah hampir biasa. Sudah kayak biasa aja. Dan ini jelas sekali riba, dan itu harusnya bisa diperangi. Jadi harus mengandung unsur maslahat. Awalnya ingin membantu, ternyata ditambah lagi dengan bunganya justru makin memberatkan. Makanya kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan baik dan mengharamkan riba. Kemudian harus ada kaidah yang bersifat universal. Jadi beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu sholat 2 rakaat, subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, tak bisa ditambah. Tapi kalau muamalah ini dia bisa berubah. Contoh misalnya dalam waktu kita beli tiket pesawat, itu ada asuransinya, udah langsung lengket. Asuransinya itu ketika kita beli udah ada asuransi sekalian. Nah, apa hukum kita membayar asuransi itu, dan padahal asuransi itu bukan asuransi ta'awuni. Asuransi ini kan namanya takmin. Takmin ini ada yang tijari, ada yang ta'awuni. Apa hukum asuransi itu? Sementara asuransi oleh para ulama dikatakan haram, gitu kan? Nah, macam mana tuh? Nah, adalah kaidah-kaidahnya nanti. Jadi bisa berubah. Asuransi untuk kondisi yang begini diperbolehkan. Karena kalau nggak, kita nggak bisa beli tiket. Pak, saya beli tiketnya aja, asuransinya nggak usah ya Pak. Ini nggak bisa juga. Nah ini jadi muamalah itu dia hukumnya selalu universal. Ketika mendetail sesuatu, nah itu harus jelas. Ini kenapa harus begini? Kok bisa begini? Itu harus detail. Ini muamalah. Kalau ibadah dia memang detail, tidak bisa diganggu gugat, sudah begitu. Inilah yang disebut dengan Islam itu jam'u bainat thawabit wal mutaghayyirat. Islam itu ada yang sawabit, yang saklek, dan ada yang mutaghayyirat, dan ada yang berubah-ubah. Saya pernah kemarin waktu belajar di santren, kami ditanya lah, apa justru bank di Amerika sana ulamanya memfatwakan boleh, karena kalau tidak begitu tidak bisa beli rumah, tidak bisa beli kendaraan. Sementara rumah itu adalah masuk kepada daruriyah, kebutuhan primer, gitu kan. Nah, maka para ulama di sana membolehkan, walaupun banknya bank konven. Kalau di sini kan enggak, cara untuk beli rumah banyak. Gitu informasinya yang saya dapat. Jadi dia hukum muamalah ini sesuai dengan tempat dan keadaan. Nah, jadi ini luar biasanya. Jadi prinsip pertama mengandung nilai maslahat. Kalau sudah tidak maslahat, berarti itu bukan hukum, bukan fikih muamalah, bukan muamalah yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, berdasarkan kaidah yang bersifat universal, umum, tidak menghukumi ke semua. Bank haram kan susah kita jadinya, susah kita sekarang mau transfer pun susah. Jadi kalau bank semuanya haram kan, kita mau sekarang sedekah pun udah pakai bank ya, udah pakai ATM, pakai QR. Kemudian sangat terkait dengan akidah dan akhlak. Nah ini juga hal yang paling mendasar dalam prinsip muamalah. Tak mungkin syariat mengizinkan jual beli yang haram, misalnya jual beli mayat, kecuali untuk nggak tahu. Tapi kalau ke kedokteran saya jual beli mayat untuk penelitian itu beda lagi. Itu saya dapat informasi dari kawan saya yang dokter, itu bukan jual beli katanya.
Itu tuh ada mayat yang ditemukan sekian bulan, diumumkan tidak ada informasi, tidak ada apa namanya, tidak ada informasi lah intinya. Nah itu diklaim untuk praktek, bukan jual beli katanya gitu. Tapi mahasiswanya yang bayar untuk keperluan praktek. Jadi beli atau tidak nih? Sewa mayat. Nah, jadi tidak mungkin syariat mengizinkan sesuatu yang haram atau jual beli sesuatu yang haram, misal khamar. Itu jual belinya sah, tapi barangnya haram, maka itu tidak sah. Jadi komponen ketika ingin melegalkan sebuah muamalah itu komponennya adalah hartanya bagaimana, cara kepemilikannya bagaimana, akadnya bagaimana. Kalau tiga-tiganya oke, aman. Yang terakhir harus sesuai dengan syariah. Ini seperti yang disampaikan bahwa tidak mungkin menyalahi aturan-aturan. Ada 3 kesesuaian syariah. 3 kesesuaian syariah itu terhindar dari transaksi yang terlarang. Yang disebut dengan sesuai dengan syariah itu terhindar dari transaksi yang terlarang. Misalnya goror atau maisir. Ini mungkin bisa jadi contoh. Misalnya kita mengumpulkan uang nih untuk mengadakan lomba. Mengumpulkan uang, mengadakan lomba, uang itu dijadikan hadiah, itu haram. Uang itu bolehnya dijadikan untuk operasional, tapi untuk hadiah itu haram, karena sama dengan judi. Judi itu kan mengumpulkan uang, kemudian kocok keluar, yang menang dapat, gitu kan, kira-kira judi. Nah itu maisir, itu masuk ke maisir. Jadi kalau mau mengadakan lomba, iurannya tidak boleh jadi hadiah, tapi untuk operasional boleh. Hadiah harus dari dana yang lain. Nah ini kayaknya biasa-biasa aja kalau kita ya. Tapi padahal ini. Jadi kalau di sekolah mancing ada mas. Lomba mancing, iuran. Hadiahnya dari situ, itu nggak boleh. Itu hadiahnya. Jadi hadiahnya harus dari yang lain. Kemudian hadiahnya dari mana? Jadi hadiahnya dari mana? Dari sponsor, mungkin dari penyelenggara. Pokoknya tidak boleh dari iuran, gitu kan? Jadi mikir ulang nih kalau membuat lomba kan. Kemudian memenuhi akad-akad syariah, kemudian memenuhi adab-adab Islami dalam bermuamalah. Nah ini hal yang nanti insya Allah akan diperinci. Lebih mudahnya itu nanti kita pas praktek. Misalnya kayak tadi ya, jual beli, mau beli mobil lewat bank konven itu akadnya begini. Akadnya riba, asli riba. Kita dipinjamkan uang 100, silakan beli. Nanti kita kembalikannya 120 misalnya. Tapi kalau sama bank syariah dibelikan, bank syariah beli jadi milik bank syariah jual lagi ke kita. Cuman dari sisi pengurusan akte balik nama mungkin ya, itu langsung karena memudahkan atau memurahkan biaya juga. Kalau pindah lagi kan banyak tuh. Jadi untuk pengurusan administrasinya langsung itu sah. Nah ini kira-kira gambaran singkat tentang pengantar fikih muamalah. Fikih muamalah itu berkaitan dengan yang paling pertama itu jual beli, perdagangan, nanti sewa dan seterusnya. Jadi insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Setidaknya kita ada kerangka bahwa fikih muamalah itu dari rumah besar fikih, dia membahas tentang bab harta saja, bab harta, kepemilikan, hartanya, kepemilikannya dan akadnya. 3 hal ini kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan dari Pak Zahid mungkin mau nambahkan atau Pak mau nambahkan Pak? Pas ya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau tidak ada. Saya takut ditanya sebenarnya. Ini Ustaz, mau nanya, kalau bahasa bahkan bukan bahasa saja, ketika bank konvensional itu langsung dia mengatakan pinjam 100 bayar 120. Kalau bank syariah kan bahasanya cuma memindahkan aja. Saya belikan mobilnya dulu, nanti bayar 120. Apa bedanya pada sisi? Sebenarnya kan barang yang sama, hanya perbedaan dari sisi cara mendapatkannya, cara barangnya saja. Nah, itu yang pertama. Kedua, dulu waktu kita sering sosialisasi awal-awal di bank syariah itu hanya untuk yang 10 juta ke bawah saja, istilah yang benar-benar sesuai dengan kaidah syariahnya. Tapi ketika ada bicara ratusan juta, gitu, ternyata malah justru
yang kita bayar mahal dibandingkan bank konvensional. Nah, ini jadi masalah karena dulu saya itu Pak Mas Tur diskusi sama saya tuh saya bingung. Kita mau cari yang gitu sih betul, tapi justru berdampak kepada kos yang lebih besar, kan gitu. Jadi bukan solusi yang dapat kita masalah dapat gitu. Nah, kan aneh gitu. Nah, itu yang dia sampaikan pada kami gitu. Saya betul loh. Jadi dia heran kok ketika kita pinjam ke bank lebih murah, di bank syariah lebih mahal. Nah, walaupun bahasanya tadilah dan yang anehnya lagi itu yang ketiga, ketika kita bicara itu bagi hasil di dunia ini mana ada yang mau dirugikan, kan gitu. Pasti bahasanya bagi hasil itu fakta ilmiah, nggak berani bank itu mengatakan rugi. Nah, jadi ketika kita mengesahkan satu hukum Islam yang benar gitu, tapi pada hakikatnya sebenarnya hanya permainan kata saja. Ada beberapa seperti itu, gitu. Makanya, nah gimana ya? Kasih Bismillah. Jadi sebenarnya guru fikih kami itu sama, Pak. Beliau tuh mengatakan hal yang sama. Bank syariah itu kurang dari 50% yang syariah. Sisanya saya masih tanda tanya kata beliau itu. Cuman katanya kalau untuk yang awam silakan bertaklid dengan, karena bank syariah ada dewan syariahnya, ada dewan syariah. Itu silakan kalau yang dewan syariah ya, jadi yang bertanggung jawab itu dewan syariah secara hukum. Cuma tadi saya kalau berusaha untuk menjelaskan KO nanti sayanya yang bingung gitu. Tapi pertama dari sisi tanggung jawab, ini sebenarnya tanggung jawab di dewan syariah, tanggung jawab di dewan syariah. Kemudian saya juga pernah dulu di developer. Jadi kalau ada akad yang beli rumah itu, kalau di bank konven dia ikut suku bunga ya 9,7% atau berapa itu. Kalau rumah di bawah tipe 36 atau tipe 36 itu bunganya 6,7%. Dan itu flat. Kalau yang ikut suku bunga tadi dia mengikut, nggak kan itu suku bunga tuh bagaimana. Tetapi kalau di bank syariah dia besar sekali 13, berapa persen gitu. Tapi dia flat. Nah, ini mungkin dari sisi bahasa, itu dari sisi bahasa mungkin bahasanya diperhalus, tapi secara hitungan ini memang clear. Untuk beberapa yang saya tahu ya, itu memang clear. Misalnya tidak ada potongan di pinjaman, misalnya ngurus pinjaman apa, kemudian mereka tidak akan langsung memotong dari pinjaman itu. Pinjaman itu hal yang beda. Kemudian administrasi hal yang beda. Jadi bayar dulu administrasi, pinjaman full. Nah, kalau walaupun nanti sama aja, saya mau bayar administrasi pun saya minjam juga lagi gitu. Cuman kan ini disederhanakan oleh Pak Konven, ya saya potong, tapi ini jadinya potongan pinjaman. Nah, ini secara akan clear. Saya paling mudah perumpamaan dari guru saya, dan ini mohon maaf sekali di bulan Ramadan ini. Hubungan suami istri itu sama, yang zina dengan yang sah. Amalnya sama. Tetapi yang satu nilainya pahala, yang satu nilainya dosa. Amalnya itu sama. Nah, jadi ini kira-kira kan nggak mungkin kita bahasakan bahwa pernikahan itu menghaluskan bahasa kan? Nah, pernikahan itu sah. Jadi akad itu memang sah, walaupun ini mungkin kegundahan di hati kita kalau melihat ini kan sama saja sebenarnya, bahkan lebih membebani gitu. Tapi dari sisi akad memang begitu aja, memang begitu. Nah, sama tadi saya bilang, nggak mungkin kita bilang nikah itu hanya menghaluskan bahasa kan? Nikah itu adalah hal yang memang disyariatkan. Nah, jadi kalau memang akadnya awalnya kayak beli mobil tadi contohnya, walaupun dia di praktek banyak sekali misalnya contoh yang lain, tetapi itu akadnya dia bisa dinamakan, akadnya itu bisa dinamakan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bai' wasiro, ini apa bai' wasiro, ini apa ijarah, ini apa qard, ini apa. Jadi kalau bisa dinamakan berarti ada hukumnya. Kalau tidak bisa dinamakan, itu yang disebut dengan gharar, yang tidak bisa. Jadi ini
Uang siapa? Milik siapa? Kalau tidak bisa terjawab, itu yang gharar. Wallahu alam, kira-kira begitu. Tentang biaya administrasi mungkin ya, itu yang orang Bang yang tahu, mungkin wallahu alam seperti apa. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada yang lebih mantap lagi jawabannya. Wallahu alam. Itu aja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya tentang membahas tentang jual beli, karena dalam kitab-kitab fikih itu membahas fikih muamalah dari jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan kalau ada yang salah silahkan dijabri, insyaallah nanti akan kami perbaiki. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.